Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yohananda Ramadina Ananti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi gangguan pada sistem peredaran darah. Kepada Bapak Ibu, mohon berkenan memberikan masukan terkait praktik pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaplah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Banyak anak hari ini tidak masuk? Tidak masuk. Kenapa nggak tidak masuk? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, karena ini sudah siap, Ya. silakan semua berdiri. Nah, dia punya sedikit games untuk meningkatkan motivasi kalian siap mereka. Ini games lawan kata ya. Kalau beliau bilang atas, berarti kalian apa ini mukanya bawah. Kalau beliau bilang kiri, berarti kalian nengok. Paham ya? Oke, silakan. Kiri, Kanan. bawah, atas, kanan, Kiri. bawah, Atas. sedikit lebih cepat ya. Kanan, atas, Kiri. kiri, bawah, Kanan. Atas. oke. Kiri, kiri, Kanan. atas, bawah. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Kalian mengecek kemampuan atau pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung? Siapa yang Umur. bisa? Waduh, biasanya dari sini dulu tadi Jessica dulu ya. Faktor usia, terus kelompok 1 jenis kelamin, terus Aktivitas. aktivitas seperti apa contohnya aktivitasnya? Olahraga, terus ada lagi kemudian tingkat Oke, nah coba kalau misal kalian setelah berlari memutar lapangan sama kalian santai, kira-kira denyut jantung kalian ini seperti apa perbedaannya? Benar. Ya, lari jantungnya itu lebih cepat. Kalau lari jantungnya lebih cepat. Kalau santai normal. Oke, benar. Kalau posisinya orang tua sama anak muda, kira-kira denyut jantungnya seperti apa? Iya, Bi. Kalau orang tua lebih lambat, kalau orang muda normal. Kenapa orang tua lebih lambat? Ya, misalnya faktor usia dan aktivitasnya lebih. Oke, berarti masih ingat ya? Nah, sudah lihat dapat di PPT? Kira-kira apa yang terjadi pada orang yang ada pada bawah?
belum tentu orangnya terkena jantung, Betul. belum tentu orangnya sesak nafas. Nah, hari ini kita akan mempelajari terkait penyakit pada sistem peredaran darah. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah kalian dapat menganalisis macam-macam gangguan pada sistem peredaran darah manusia serta penyebab juga dampaknya. Selain itu, kalian nanti juga bisa menganalisis bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, sekarang Bunda tanya, kira-kira manfaatnya pembelajaran kita hari ini kalau kalian tadi sudah tahu tujuan pembelajarannya. Ya, misalnya, ya siapa tahu siapa tahu penyebab orang terkena penyakit jantung. Oke, filmnya Kita bisa tahu bagaimana cara mengobati orang yang terkena penyakit tersebut. oh iya. Siapa tahu cara pengobatan orang yang terkena penyakit gangguan sistem peredaran darah. Untuk pertemuan hari ini, Rio akan mengadakan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Nah, di sini Rio sudah memegang lembar penilaian sikap yang nantinya akan Rio nilai dari sikap kalian saat membuat karya, saat pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada pretest dan post-test. Yang ketiga, hasil karya. Nah, nanti kalian akan membuat suatu karya. Jadi karya tersebut nanti beliau akan menilai masing-masing kelompok. Nah, lanjut untuk garis besar kegiatan hari ini. Yang pertama, kalian akan melakukan orientasi masalah dengan melihat video. Yang kedua, menulis masalah yang ditemukan dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, melakukan penyelidikan. Yang keempat, menyajikan karya. Yang kelima, menganalisis evaluasi hasil karya. Oke, baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita akan ada pretest dulu. Nah, link pretest sudah ada di grup proyek IPA, silakan diklik, dikerjakan di Google Form. Waktunya cuma 5 menit, silakan dimulai. Ini sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Setelah ini beliau akan membagi lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok dan juga bahan ajar untuk kalian pakai di pembelajaran. Ini ya, untuk bahan ajar ini akan didiknya. Baik, sudah menerima LKPD dan bahan ajarnya? Ya, oke. Sekarang coba kalian amati LKPD-nya dulu. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan satu hal yang penting dalam pembelajaran ini, yaitu melakukan orientasi masalah. Nah, kalian silakan memilih 2 video yang kalian minati dari LKPD yang telah kalian tulis. Nomor 2 sama 3. Oke, kanker darah dan hipertensi. Oke, ini kalau memilih video mana sama 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 barisan. Baik anak-anak, kalian kalau sudah selesai menonton video silakan membuat 2 pertanyaan. 2 boleh, lebih dari 2 boleh. Silakan pertanyaannya ditulis di lembar kerja peserta didik. Nah, kalau ada yang bingung boleh langsung tanya ke beliau ya. Tulis semuanya yang tadi. Kenapa? Satu saja, hanya nanti akan dikumpulkan. Lainnya boleh. Ya.
Silakan tulis pertanyaannya kalian dapatkan dari video yang kalian tonton. Ya, 3 pertanyaan boleh? Oh boleh, lebih dari 2 boleh. Baik anak-anak, sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kalian melakukan tahap berikutnya yaitu penyelidikan. Jadi dari pertanyaan yang kalian buat, kalian harus melakukan penyelidikan ya untuk mencari jawabannya. Literaturnya boleh dari internet, nah boleh dari bahan ajar yang beliau berikan, terus boleh dari buku paket ya. Gunakan banyak literatur untuk menemukan jawabannya yang paling tepat. Jika ada yang bingung boleh bertanya ke beliau. Oke, silakan dilakukan penyelidikannya. Sudah, oke. Menggunakan literatur apa saja ini? Iya, ini lihat di mana ini? Oh iya, di anemia itu menyerang organ apa bukan kayak darah gitu kan kekurangan darah. Jadi organnya diserang. Iya, organ diserang berarti sel darah merah. Asam folat. Folat itu kan bahasa Inggris. Ya, sudah sampai organ yang diserang anemia apa? Tadi udah sesuai yang kamu jawab tadi. Ya, di saudara merahnya apa itu? Oh iya, itu anemia atau leukemia? Kayak beda anemia sama leukemia beda. Kalau yang jelaskan kunci tadi leukemia, sekarang anemia ya, beda ya. Diserang varises apa? Kaki, katanya lagi. Apakah di kaki, paha atau organ yang lainnya? Ayo dibaca dulu. Varises itu menyerang organ kaki atau ada organ yang lainnya yang diserang varises? Penyakit varises. Ya, ayo coba dibuka bahan aja yang beliau kasih gambar. Iya, berarti apa yang diserang? Kan jawab ada pembuluh darahnya. Oke, dijawab di sini ya. Tinggal apa? Ada yang kesulitan? Oh iya. Mana? Sudah? Sampai mana? Sudah menjawab pertanyaannya apa saja? Sudah kalian. Ini di lengkapi ya dulu pembuluh darah apa yang diserang? Oh iya, hemofilia. Apa yang terjadi pada hemofilia?
Oke, kalau saudara-saudara ini seperti apa? Ini kayak justru. Saudaranya kenapa? Lupa ya. Bukan. Terus, ini kenapa? Darahnya kenapa? Kemasan pada darahnya kenapa? Belum tahu. Nah, silakan dicari dari literatur yang lain. Kalau di mana caranya kurang lengkap, boleh mencari di literaturnya lain. Ya, Bapak ini sudah sampai mana? Oh, tinggal menjatuhkan dua judul sudah semua ya. Bagaimana, sudah selesai penyelidikannya? Oke, kalau sudah selesai penyelidikannya, sekarang kalian waktunya menyusun penyelidikan kalian dalam bentuk karya. Nah, karyanya terserah kalian yang minati apa, boleh dalam video, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk poster, terserah. Oke, silakan dibuka laptopnya dan dikerjakan karya hasil penyelidikannya. Oke, pilih background yang paling menarik kalian. Belum? Itu tinggal diedit ya, diisi sama materi kalian. Nah, itu kan ada kaliannya. Nah, ini sudah ada poster, presentasi. Kalau mau buat poster, cek ya, poster. Oh, ya Bu, ya Bu. Biasa aja ya, jadi tadi sampai folder. Jangan terlalu fokus di desain ya, ini isinya. Dari tadi kalian kasih judul. Oke. Tulisannya jangan kecil-kecil ya, temennya nggak bisa baca. Oh, iya. Oke, dilengkapi ya, 10 menit lagi. Tadi kan dulu. Sudah selesai? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan window shopping. Jadi nanti
Masing-masing kelompok menyiapkan satu presenter untuk mempresentasikan karyanya. Kelompok lain melihat karya dari temannya dan mencatat hal penting yang didapat dari presentasi kelompok lain. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Bu Yua punya sticky notes. Nah, sticky notes ini nanti untuk kalian mengevaluasi hasil karya kelompok lain. Nah, evaluasinya dalam bentuk apa? Boleh ditulis kelebihannya apa, boleh ditulis kekurangannya, boleh ditulis masukan dari kalian atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Masing-masing kelompok Bu Yua kasih 5. Jadi nanti waktu ke kelompok lain boleh diisi ya. Oke, silakan sekarang melakukan window shopping. Ada satu yang tinggal di tempat dan yang lainnya window shopping ke kelompok lain. Kelompok ini presenternya siapa, Dok? Tata, oke. Kelompok ini presenternya Fian, oke. Ayo di kelompok 3 masih kosong, boleh ke sini. Woi, jangan gerudukan ke kelompok 1 semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kanker darah. Kanker darah adalah kanker jaringan pembentuk darah yang menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi. Leukemia adalah kanker jaringan pembentuk darah termasuk tulang sumsum. Ada banyak jenisnya seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, leukemia limfostik kronis. Terjadi karena sel abnormal yang tumbuh dalam darah yang menyerang sel darah putih. Penyakit kanker darah biasanya disebabkan karena genetik, terpapar radiasi yang tinggi, merokok, dan mengidap penyakit sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit varises. Varises terjadi karena pembuluh darah bilik vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Pembuluh darah vena terjadi di bagian kaki. Cara mencegah penyakit varises adalah tidak mengonsumsi kafein dan alkohol, olahraga rutin, hindari pakaian ketat, dan tidak memakai sepatu tinggi. Oke, bukan kafein ya, kafein. Stroke disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersulut oleh lemak atau kolesterol. Bisa juga karena salah satu pembuluh darah di otak pecah. Bagaimana cara kita mencegahnya? Kita bisa mencegah dengan mengurangi makanan asin, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, dan mengurangi stres. Yang lainnya dicatat dan evaluasi ya, kelompok 3. Oke, jangan lupa mencatat hal penting ya, sama evaluasi untuk karya dari kelompok 1. Evaluasinya nanti diserahkan di kelompok masing-masing. Sementara kalian bawa dulu. Ya, sudah, Muji mencatat apa? Katanya hal penting. Oh ya, sip, mencatat hal penting. Evaluasinya sudah? Sudah. Yang kurang apa gitu? Iya, yang kurang Ditulis di apa, sini. kelebihannya apa, nanti diserahkan di kelompoknya. Oke, sudah selesai window shoppingnya? Sudah mencatat hal penting, mencatat evaluasi? Sudah. Oke, perhatikan semuanya. Eka, jangan menulis dulu. Oke, perhatikan. Nah, hasil evaluasi dari window shopping kalian tadi, ya sih. Hasil evaluasinya, nah diserahkan ke kelompok yang kalian evaluasi. Nah, boleh sekarang diserahkan ke kelompok yang kalian evaluasi. Sticky notes yang berisi hasil evaluasi. Dikasihkan, kalian tadi sudah menulis evaluasi untuk kelompok lain, sekarang dikasihkan ke kelompok yang kalian evaluasi. Sekarang hasil evaluasi dari kelompok lain ditempelkan di LKPD kalian. Apa evaluasi? 3. Oke. Dapat berapa evaluasi kelompok 1? 2? Cuma 2 evaluasi, oke. Oke, baik. Semuanya pada depan. Nah, sekarang waktunya membacakan evaluasi dari kelompok lain. Coba sekarang kelompok 1 dibacakan hasil evaluasi dari kelompok lain tadi apa? Kekurangan hasil kelompok 2, hasilnya kurang menarik, kurang hiasan tulisannya, kelebihan
Tidak ada. Tidak lebih. Oke, lanjut. Ada yang penjelasan kita panjang. Saat membaca presenter kecepatan pengertiannya dibolak-balik, kemudian penjelasan jelas dan cepat. Oke, sudah dapat evaluasi dari kelompok lain. Sekarang kalian silakan membuat satu kesimpulan dari masing-masing kelompok tentang apa yang telah kalian presentasikan ke kelompok lain. Silakan dimulai dari kelompok 3 dulu. Kesimpulannya, ya. Berdiri dan membaca kesimpulan. Kesimpulannya adalah stroke disebabkan karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, bisa juga karena pembuluh darah pecah. Dari materi hari ini kita dapat mengerti bahwa penyakit varises dapat terjadi karena pembuluh darah mengalami pelebaran dan terpuntir. Oke, pembuluh darah di mana letaknya? Iya, kebanyakan di bagian kaki. Ada yang mulai ya dari kelompok 1. Nah, sel darah putihnya kalau sudah abnormal, apa yang terjadi pada sel darah putih kok bisa terjadi leukemia pembuluh darah? Nah, dia tambahkan ya. Ketika sel darah putihnya abnormal, jumlah sel darah putihnya meningkat, sehingga sel darah putih tadi memakan sel darah merah. Artinya jumlah sel darah merah di dalam tubuh sedikit. Sel darah putihnya semakin banyak. Itu menyebabkan namanya kanker darah atau leukemia. Oke, baik anak-anak, sekarang kita punya refleksi pembelajaran. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, dia butuh 2 pendapat dari kelompok bebas ya. Kenapa kok bisa menyenangkan? Ya, kita dahului materi yang belum kita terlalu pahami dari kelompok lain. Oke, dapat materi baru dari kelompok lain. Terus ada lagi? Ya, kelompok 1. Ya, bisa menikmati karya dari kelompok lain ya. Oke, nah sekarang kita waktunya post test. Oke, nah sekarang kita waktunya post test. Akumulasikan semua nilai. Nah, kelompok yang paling aktif, karyanya paling baik dan presentasinya juga baik adalah kelompok kelompok 3. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, ya pembelajaran kita lebih tegas karena dipimpin doa dulu. Nah, sekarang dipimpin kelompok 1. Persiapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam.